البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wal hubbu fillahi wal bughdu fillah minal iman. Rasa cinta karena Allah dan rasa benci karena Allah itu bagian dari iman. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, maka beliau menyatakan sekarang masuk kepada contoh-contoh keimanan, yaitu apa? Sebenarnya cabang-cabang iman. Nah, di antaranya adalah rasa cinta. Kenapa beliau memulai dengan pembahasan kecintaan? Karena memang inilah dasar dari segala gerakan di alam semesta. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, seluruh gerakan di alam semesta ini sebabnya adalah cinta. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Seluruh gerakan makhluk di atas dan makhluk di bawah, makhluk di langit dan makhluk di bumi, semuanya dibangun di atas cinta. Mungkin cinta yang benar, mungkin cinta yang keliru. Bahkan seluruh perbuatan Allah itu juga didasari oleh cinta, selain didasari oleh hikmah. Karena apa? Allah cinta keadilan, maka Allah menegakkan hukum. Allah cinta pada orang mukmin, maka dia membantu orang-orang mukmin, dan seterusnya. Jadi tetap tidak lepas dari sifat cinta. Demikian pula para malaikat, mereka bertasbih mengagungkan Allah karena mereka memang penuh rasa cinta pada Allah. Mereka rajin mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin karena mereka memang sayang pada kaum mukminin. Bahkan mereka sangat memuliakan para penuntut ilmu yang tengah berjalan menuju ke majelis ilmu. Gerakan para malaikat itu dibangun di atas rasa cinta. Demikian bahkan gerakan iblis itu juga dibangun di atas rasa cinta, tapi cinta yang salah. Cinta demi apa? Membela diri sendiri, fanatik pada jenis dirinya, sampai apa? Membenci secara berlebihan, dengki kepada Adam dan keturunannya dan seterusnya. Demikian pula gerakan orang tua dibangun di atas rasa cinta. Cinta pada anak, maka rela banting tulang, perah keringat pagi petang siang malam demi kecintaan pada anak, demi kecintaan pada istri, istri demi kecintaan pada suami. Dan juga apa? Masing-masing bergerak demi kecintaan untuk diri sendiri. Seorang anak lari dari sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena cinta pada keselamatan diri sendiri. Demikian pula orang sampai rela berbuat maksiat. Kenapa? Cinta pada diri sendiri. Tidak rela dia miskin, tidak rela dia kalah dari yang lain, akhirnya berbuat maksiat. Jadi semua di alam semesta ini dasar gerakannya adalah cinta. Cuma apa? Ada cinta yang baik yang dibangun di atas keimanan, ada cinta yang buruk dibangun di atas kekufuran dan kemaksiatan. Maka sesuai di sini, walaupun kita tidak tahu niat Imam Al-Bukhari apa, tapi sangat sesuai apabila memulai pemberian contohnya itu dengan apa? Masalah rasa cinta. Lalu di sini beliau menekankan bahwasanya kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah itu bagian dari iman. Fi di sini ini asalnya fi dzarfiyah, tetapi yang diinginkan di sini adalah fi as-sababiyah. Sebagaimana hadis apa itu? Udkhilatil mar'atu annar fi hirrah. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka fi hirrah, fi sababiyah, yaitu disebabkan oleh kucing. Yang apa? Dia menelantarkan kucing, tidak memberi makan padahal mampu, atau apa? Paling tidak dia membiarkan kucing itu bebas mencari makanan di tanah, mencari makanan di mana-mana. Ini fi-nya adalah sababiyah. Maka yang seperti yang di hadapan kita ini juga fi sababiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Maknanya berarti apa ini al-hubbu fillah, yaitu al-hubbu bisababi taatillah, yaitu rasa cinta disebabkan karena taat pada Allah. Dan ada penafsiran yang lain yang pasti apa? Fi-nya di sini adalah sababiyah. Kenapa dia mencintai seseorang? Oh, karena Allah.
Kenapa dia benci seseorang? Juga karena Allah. Dia taat kepada Allah, saya cintai dia. Dia maksiat kepada Allah, maka saya benci dia. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Allah Ta'ala. Maka ini bagian dari iman. Dan ini ma'ruf. Tatkala amalan itu bagian dari iman, seperti yang telah dijelaskan dalam pertemuan sebelum-sebelumnya ini, iman berisi amalan. Maka amalan hati itu juga bagian dari iman. Di antara amalan hati apa? Yaitu rasa cinta. Tayyib, mana dalil bahwasanya cinta karena Allah itu bagian dari iman? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Tidak seperti kaum musyrikin ya, mencintai Allah tapi juga mencintai yang lain, kecintaannya dibagi-bagi. Baik, adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Ta'ala. Karena kecintaan ahli iman ini tidak dibagi-bagi, tetap Allah yang dinambarsatukan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apabila ayah-ayah kalian, orang tua kalian dan anak-anak kalian, demikian pula istri-istri kalian, dan demikian pula yaitu apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, ya wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Mungkin apa? Membuat usaha kita malah semakin sial karena menjauh dari Allah, atau apa? Allah memenangkan orang yang baik dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang, tidak termasuk dari orang-orang yang menang. Itu diantara tafsir dari urusan yang dinanti-nanti itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa lebih mengutamakan dunia daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, dia adalah orang fasik. Berarti sebaliknya, barang siapa lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasul, lebih mencintai jihad di jalannya daripada seluruh kecintaan yang bersifat duniawi, maka dia adalah seorang mukmin yang taat kepada Allah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya cinta dan benci karena Allah ini bagian dari iman. Baik, makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 karakter, 3 perkara yang barang siapa 3 perkara itu didapatkan pada seseorang, maka seseorang mendapatkan itu di dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, namun tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah, bukan karena wajah yang indah, bukan karena harta yang melimpah, bukan pula karena apa? Apalagi itu, yaitu nasab-nasab yang hebat, yang mengagumkan, bukan. Tetapi apa? Karena Allah, karena dia orang baik, karena dia orang taat pada Allah, karena dia akidahnya lurus, karena dia manhajnya kuat, saya cintai dia. Nah, yang seperti ini, maka apa? Orang ini akan merasakan manisnya iman. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Yang ketiga,
Yaitu apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahullahu min kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Orang tak suka masuk ke dalam api, walaupun dia sudah pakai baju bombah, mungkin baju tentara atau baju apa itu, baju anti api, tapi tetap dia tidak akan mau baju kalis api, tak mau untuk cari risiko, kecuali kalau terpaksa. Tapi hukum asalnya manusia tak suka masuk ke dalam api walaupun sudah persiapan ini dan itu. Maka seperti itulah seharusnya, sewajibnya seseorang tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia. Baik, boleh jadi dia bukan orang yang dulunya Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau Konghucu atau Shinto, bukan. Tetapi apa? Kita tahu amalan orang-orang awam itu banyak berisi kekufuran. Kita tidak mengkafirkan, tetapi apa? Banyak amalan-amalan kekufuran, ucapan-ucapan kufur, marah-marah ketika Allah Ta'ala menakdirkan yang buruk, ini kufur. Walaupun bukan orangnya kafir, bukan. Juga apa? Niyahah, suka meratap-ratap, dan juga apa? Pergi ke bomoh, ini kufur. Bomohnya juga apa? Melakukan banyak kekufuran kalau tidak kafir, dan seterusnya. Mungkin dia masih kalangan kaum muslimin, tetapi apa? Setelah dia tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setelah dia tahu manhaj salafi yang bersih, yang jernih, yang mendatangkan kebahagiaan, maka dia tidak rela untuk kembali mengikuti jalan orang-orang awam. Nah, inilah orang seperti ini barulah dia akan merasakan manisnya iman. Kalau tidak demikian, maka menunjukkan imannya itu masih rusak, masih repot, masih lemah dan sebagainya. Perlu banyak belajar lagi. Kesimpulannya apa? Bahwasanya rasa cinta karena Allah dan cinta kepada Allah ini bagian dari iman. Dalil-dalil tadi sudah cukup untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, bahwasanya rasa cinta itu bagian dari iman. Dan di sana ada dalil yang sangat jelas yang mirip dengan lafaz Imam Bukhari di sini. Di antaranya adalah hadis Ibni Abbas yang mana Rasulullah SAW menyebutkan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yaitu apa? Ikatan iman yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadisnya boleh dihasankan walaupun kekurangan itu ada, tapi dengan seluruh penguat-penguat yang ada boleh dia dihasankan. Ada penguat dari hadis Abi Dzar, ada juga penguat dari hadis Ibni Mas'ud. Intinya apa itu? Yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini adalah termasuk ikatan iman atau ikatan Islam yang terkuat. Hadisnya boleh dihasankan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.